Perkenalkan, nama saya Gureta Pratama dari mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara Indonesia dan Ukraina. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Ukraina. Ukraina adalah salah satu negara terbesar di Eropa dengan ukuran sekitar 600.000 lebih kilometer persegi dan populasi kurang lebih dari 40 juta jiwa. Setelah merdeka dan memisahkan diri dari Soviet sekitar 30 tahun yang lalu, negara ini hampir sepanjang waktu berada di antara krisis ekonomi dan keuangan. Negara ini memiliki komponen-komponen utama pada perekonomian Eropa umumnya, kaya lahan pertanian, industri yang telah berkembang, tenaga kerja terlatih, dan sistem pendidikan yang baik. Namun saat ini perekonomian tetap dalam kondisi buruk. Pada era Soviet, ekonomi Ukraina adalah salah satu terbesar kedua di Uni Soviet, menjadikannya komponen pertanian dan industri yang penting bagi ekonomi terencana negara Uni Soviet. Dengan bubarnya sistem Soviet, Ukraina beralih dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar. Proses peralihan terjadi begitu sulit bagi mayoritas populasi yang jatuh ke dalam kemiskinan. Perekonomian Ukraina mengalami kesulitan yang parah bertahun-tahun setelah pembubaran Soviet. Kehidupan sehari-hari bagi rata-rata orang yang tinggal di negara Ukraina adalah sebuah perjuangan. Sejumlah besar warga di Ukraina pedesaan bertahan dengan menanam makanan mereka sendiri. Seringkali harus bekerja 2 jenis pekerjaan atau lebih dan harus memperoleh kebutuhan dasar melalui ekonomi barter. Ekonomi Ukraina menganut sistem pasar bebas dan sedang berkembang. Seperti pada negara pasca Soviet lainnya, produk domestik brutonya merosot tajam selama 10 tahun setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Namun tumbuh dengan cepat dari tahun 2000 sampai tahun 2008 ketika krisis mulai di seluruh dunia mencapai ekonomi pada 2010, tetapi sejak 2013 ekonomi Ukraina memburuk. Perang di Ukraina yang masih belum bisa dibendung menjadi salah satu faktor melelehnya ekonomi global hingga akhir tahun nanti. Perang telah memicu kenaikan harga pangan, sumber energi, dan komoditas utama lainnya. Kondisi tersebut memperburuk situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga masih meninggalkan banyak kritis. Sektor terpenting dan perekonomian Ukraina adalah pertanian. Dijuluki keranjang roti Eropa, negara ini adalah pengekspor gandum terbesar di dunia karena luasnya tanah subur yang membentuk sekitar sepertiga dari semua tanah subur di Eropa. Ukraina membutuhkan bantuan keuangan besar-besaran segera sebagai upaya membuat perekonomian dan pemerintahannya tetap berjalan untuk mendukung warga negara Ukraina yang menderita dan berurusan dengan sistem ekstrim. Tertunda. Reformasi struktural yang dilakukan oleh IMF selama 5 tahun terakhir berhasil menurunkan utang negara Ukraina lebih dari 100%. Produk domestik bruto PDB menjadi sekitar 50% pada tahun 2020. Menyusul referensi singkat tahun ini disebabkan oleh pandemi COVID-19, Ukraina kembali menuju pemulihan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan 3,2% tahun lalu. PDB per kapita tahunan mencapai US 3,653 atau setara dengan 51,1 juta pada tahun 2020. Namun, Kementerian Ekonomi Ukraina memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini terkoreksi karena lebih dari mencapai kurang lebih 40% setelah pada kuartal pertama ekonomi menyusut sebesar 16%, area di mana pekerja dari jauh tidak kemungkinan paling terpukul. Invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina pada pertengahan Februari lalu telah mengganggu momentum pemulihan ekonomi global. Sebelumnya, berbagai lembaga dunia memperkenalkan pemulihan ekonomi pada tahun 2022 akan lebih optimis dan semakin membaik. Sebaliknya, saat ini lembaga tersebut ramai-ramai mengoreksi ramalan pertumbuhan ekonomi global. Berbagai perubahan proyeksi tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi dunia saat ini rapuh. Pecah perang di Ukraina telah menimbulkan gangguan di berbagai bidang seperti energi, pangan, dan komoditas yang strategis. Pemulihan ekonomi dunia yang masih sangat dini dan rapuh, belum lagi tekanan inflasi yang tinggi di negara maju berkembang akibat responsi kebijakan moneter negara maju. Semua hal tersebut mendorong ekonomi global dihadapkan pada resiko yang baru dan tinggi. Perang Ukraina dan pandemi sekali lagi menunjukkan bahwa krisis dapat menyebabkan kerusakan ekonomi yang meluas dan menghambat pendapat kapital dan keuntungan pembangunan selama bertahun-tahun. Ukraina juga memunculkan supply chain distributor jika perang berkepanjangan dan banyak jalur-jalur
pasokan global dan infrastruktur pelabuhan atau airport rusak, maka global supply global akan terlambat. Padahal sebelum krisis Ukraina, dunia baru saja berusaha pulih dari krisis global supply chain akibat pandemi COVID-19. Krisis Ukraina menambah guncangan bagi sisi penawaran dan untuk bahan-bahan komoditas. Jika krisis berlangsung lebih lama, maka pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan lebih lemah. Indonesia, sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan Pancasila UUD 1945 serta GBHN, sehingga disebut sebagai sistem ekonomi berdasarkan demokratis ekonomi Pancasila. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dan pemerintahan pusat untuk mengangkat ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah, sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintahan, dan yang perlu menyebabkan efek multiplier adalah perekonomian. Badan Kebijakan Fiskal BKFI, Kementerian Keuangan Fabrio Kacaribu menjelaskan bahwa kondisi perekonomian terkini sudah semakin membaik seiring terkendalinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi kasus harian COVID-19 yang turun-menurun. Tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada kuartal pertama 2022 menandakan situasi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya sembuh dari dampak pandemi COVID-19. Meski sudah mulai membaik, Ukraina terhadap perekonomian di Indonesia, karena apapun ketenangan kedua negara itu akan merugikan perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Kombinasi dari ketiga hal itu akan berdampak bagi perekonomian global, termasuk Indonesia yang saat ini masih mengalami dampak dari adanya pandemi COVID-19. Berikut ini rincian ekonomi Indonesia dibandingkan dengan Ukraina. Berikut ini rincian ekonomi Ukraina dibandingkan dengan Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.